sebutkan satu persatu. Mari kita awali duduk indah kita sore hari ini di masjid ini. Kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat supaya ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin saya naik motor ambil buburnya anak ke Rawopeni. Kemudian pulangnya itu disalib ambulan PKU dengan jalan yang begitu cepat, dan sepertinya yang melintas itu adalah mobil jenazah. Langsung saya batin di batin saya, ya Allah, beruk isuk, beruk awan, beruk sore, beruk bengi, pasti yang sedang naik motor ini akan bernasib sama dengan yang ada di atas ambulan itu. Maka ya Allah, sesungguhnya kita semuanya hidup ini sedang menunggu mati, maka menunggunya itu kita gunakan untuk beribadah. Semoga duduk kita sore hari ini menjadi bekal untuk kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah ambulan itu lewat, ternyata kalau keluar pagi jam 6:30 itu di jalan, Masya Allah, ruamenya luar biasa. Di depan saya ada seorang ibu yang gendong bayi, tidak dipakai baju anget, terus depannya keranjang, kandi, plastik dan seterusnya. Masya Allah, ada seorang ibu yang sedang berjuang untuk membantu suaminya mencari nafkah. Lalu motor-motor itu saya ngomong sendiri, ya Allah, kalau mereka pekerja berarti semua orang yang keluar itu sedang mencari rizkinya Allah. Kalau yang keluar itu guru, mereka semua itu sedang berangkat mau membagikan ilmunya Allah. Kalau yang berangkat itu murid, maka murid itu sedang berduyun-duyun untuk mencari ilmunya Allah. Lalu saya ingat satu surah dari Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, sing golek rezeki, sinten mawon sing numpak mobil, numpak motor, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Jangankan orang Islam, orang Israel aja masih tetap dikasih makan. Tetapi kemudian saya teruskan, ya Allah, tetapi tidak semua orang yang keluar itu mendapatkan rahimnya Allah, karena rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itulah kenapa yang berangkat mau mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu, kita perlu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu kenapa yang mau berangkat bekerja, kita perlu berlindung jauh dari rezeki yang tidak halal, minta dicukupkan dari rezeki yang halal. Itu kenapa yang berangkat mengajarkan ilmu, kita perlu berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka ya Allah, kita berdoa lagi, semoga majelis ini membuat Allah menurunkan rahman dan rahimnya untuk kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah hampir setengah buku ini kita pelajari dan kita mengimani bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara fungsinya adalah untuk menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika permusuhan kaum kafir Quraisy itu begitu gencar, Allah turunkan surah Al-Kahfi, Allah turunkan surah Yusuf, yang di dalamnya diceritakan betapa Nabi Yusuf juga diuji. Maka kamu ya Muhammad harus bersabar sebagaimana para pendahulumu bersabar. Maka kemudian kenapa kisah di dalam Al-Quran perlu kita pelajari? Kalau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja dikuatkan oleh Allah dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, maka kita memohon kepada Allah, semoga setiap kisah yang kita pelajari dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran menguatkan perjalanan kebaikan, perjalanan perjuangan kita di dalam mengarungi kebaikan. Semoga duduk kita sore hari ini menjadi wasilah untuk kita kelak dikenali oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan kita diberikan izin oleh Allah untuk mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk kepada kisah Nabi Yunus, terlebih dahulu kami bawakan kisah singkat dari Nabi Zulkifli, Masya Allah. Dan ternyata benar-benar singkat, karena Nabi Zulkifli itu hanya disebutkan namanya 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-85, yang kedua di dalam surah Shad ayat ke-48. Apa kata Allah? Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Al-Anbiya 85. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Hanya disebutkan namanya bersama Nabi Idris dan Nabi Ismail. Kata Allah, Nabi Zulkifli termasuk orang yang soleh, termasuk orang yang sabar, dan Nabi Zulkifli masuk dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di dalam surah Shad ayat 48 Allah berfirman, dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semua termasuk orang-orang yang paling baik. Hanya seperti itu disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun kaum yang diutus kepada kaum apa dakwahnya, kemudian kalau ada azab apa azabnya, tempatnya di mana, Al-Quran tidak menyebutkan. Bahkan pengarang buku ini tidak ada riwayat yang sahih yang meriwayatkan tentang kisah Nabi Zulkifli. Kalau ada kisah-kisah yang bertaburan di YouTube dan seterusnya, kalau ibu mau menyimak, ada kisah setelah ini kami bawakan, itu juga kuat bahwa itulah kisah yang bisa kita riwayatkan. Selain itu kisahnya adalah kisah yang tidak benar. Tadi Nabi Zulkifli punya sifat satu apa? Sabar, 2 soleh, 3 dirahmati oleh Allah, yang keempat orang yang paling baik. Itu saja kisah Nabi Zulkifli. Namun ada kisah satu yang diriwayatkan, yang ini mari kita dengar bersama-sama, bahwa ketika Nabi Ilyasa sudah sepuh, maka Nabi Ilyasa itu berkata seperti ini, ya Allah, seandainya saya bisa mengangkat salah satu pengganti untukku dari kalangan kaum ini, siapakah di antara kalian yang sanggup? 1. Berpuasa di siang hari. 2. Sholat di malam hari. Kemudian 3. Tidak marah. 1 apa Bu? Puasa siang hari, sholat di malam hari, tidak marah. Maka ada laki-laki dari golongan kaum itu yang tidak dikenal. Kemudian dia mengatakan saya. Tetapi Nabi Ilyasa tidak tahu siapa laki-laki ini. Bubar majelis itu, berkumpul lagi keesokan hari. Nabi Ilyasa berkata lagi, siapa di antara kalian yang mampu menanggung 3 beban ini? Siang puasa, malam sholat, 1 lagi tidak marah. Ternyata yang angkat tangan adalah orang itu lagi. Dan itulah ternyata seorang laki-laki yang nanti kita sebut dengan Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Ilyasa mengangkat laki-laki itu sebagai pengganti beliau. Nah, setan tahu kejadian ini. Maka setan menghadap ke iblis. Wahai iblis, kami harus membuat perlawanan. Karena ada seorang laki-laki yang sanggup melakukan 3 hal. Puasa siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Gampil napa angel iki, Bu? Sing paling angel sing pundi? Jadi pada kali kuda ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian berlalu setan menyepakati untuk mendatangi Nabi Zulkifli dalam bentuk orang tua renta. Kemudian setan mengetuk pintu Nabi Zulkifli. Padahal Nabi Zulkifli itu mau menggunakan istirahat. Dan beliau tadi malamnya digunakan untuk apa? Sholat. Siangnya berarti malamnya tidak istirahat, ingin tidur sejenak di siang hari. Tetapi ternyata ada yang mengetuk pintu. Tok 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 tok, siapa yang datang? Kami adalah laki-laki tua yang terzalimi, katanya.
Kemudian dibukakan oleh Nabi Zulkifli. Ternyata laki-laki yang jin nyamar ini kemudian dongeng terus, cerita terus sama Nabi Zulkifli sampai sore, dan Nabi Zulkifli tidak punya waktu ini nopo. Ibu wonten tamu mboten pengertian kados niku jenengan pripun, Bu? Minggu ibadah, isuk arep istirahat, kateka dongeng dawa banget mboten rampung-rampung. Ibu nek dadi tuan rumah pripun, Bu? Minimal teng jero ati pripun, Bu? Nah, Masya Allah. Tetapi tidak ada respon apapun, karena beliau tadi mengatakan sanggup untuk tidak marah. Maka kemudian Nabi Zulkifli berkata, baiklah, besok ketika aku mengadili urusan di antara umatku, kamu datang ya, Kek, begitu. Kemudian ketika esokan harinya Nabi Zulkifli sedang memisahkan perkara-perkara di antara umat, laki-laki itu nggak datang. Sudah datang, minta tolong, dikasih waktu, besok datang ya, ternyata tidak datang. Kalau ibu wes dinteni, wes wingi ganggu, kon teka sore-sore tetap mboten teka. Nabi Zulkifli tidak ada respon apa-apa. Sampai ketika beliau kemudian keesokan harinya berpesan kepada keluarganya, aku mau istirahat. Siapapun yang datang nanti tolong apa? Halau, jangan boleh mendekat kepadaku. Ternyata laki-laki tua ini datang lagi. Wahai fulan, kemarin saya sudah janjian dengan beliau. Beliau berjanji akan memutuskan perkara kami. Maaf, kami dilarang untuk mendekatkan siapapun karena beliau sedang istirahat. Alihnya, tapi ternyata karena dia iblis, dalam riwayat itu dikatakan, cerita ini kami simak dari ceramah-ceramah di Yufid. Kemudian iblis itu masuk lewat lubang, kemudian menemui Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kaget karena pintunya itu masih tertutup. Keluarga juga mengatakan tidak boleh masuk. Ternyata laki-laki tua itu sudah berada di dekat. Apakah engkau musuh Allah? Iya, berarti nopo? Setan. Wes kon orang melebu, eken melebu lewat. Nah, kalau ibu lagi nopo? Ana wong wis ora ditampak, lawange ditutup, eken metok lewat jendela mlumpak ginen-ginen ngeten. Ibu pripun? Masya Allah. Kemudian cerita ini usai. Itulah kenapa di dalam kitab ini dikatakan, perlu kami sampaikan, ada sebuah riwayat tentang Zulkifli yang disebutkan Ibnu Katsir di dalam Qasas Al-Quran dari jalur Daud bin Abu Hind dari Mujahid. Riwayat ini panjang, tetapi riwayat ini tidak sahih. Sekali lagi, kami tidak tahu karena kekurangan ilmu apakah yang kami bawakan ini termasuk riwayat yang sahih atau tidak, wallahu ta'ala alam. Tapi ternyata kemudian setan itu menyerah karena Nabi Zulkifli ternyata tidak bisa digoda sama sekali. Tidak marah, siangnya tetap berpuasa, malamnya tetap beribadah. Padahal sudah digoda seperti itu. Maka kenapa dinamakan Zulkifli? Zu itu pemilik, Kifli itu beban. Bebannya tadi berapa? 31. Puasa siang hari, sholat di malam hari, tidak marah. Itu kenapa beliau bernama Zulkifli, karena beliau adalah seorang laki-laki yang mampu menahan 3 amanat dari Nabi Ilyasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan sore hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang Nabi Yunus alaihi salam, yang sangat terkenal. Nabi Yunus adalah Nabi yang dimakan ikan hiu. Hiu apa paus? Paus apa hiu? Nek saya makan itu paus apa hiu? Ikan paus ya Bu ya? Masya Allah. Maka baiklah kita masuk kepada cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus disebutkan 6 kali di dalam Al-Quran. Berapa kali Bu? Kalau Nabi Zulkifli 2. Kemudian di Rabu yang lalu kita belajar tentang kaum yang ada di dalam surah Yasin. Masya Allah, sangat indah. Sampai hari ini kami masih terus mentadaburi surah Yasin. Tinggal 1 episode lagi insya Allah selesai mentadaburi surah Yasin. Dan ternyata surat Yasin itu begitu indah. Masya Allah. Nabi Yunus punya 3 sebutan di dalam Al-Quran. Apa sebutan yang pertama? Beliau disebutkan di dalam surah Al-Anbiya dengan sebutan Dhannun. Nah, makanya banyak kisah-kisah
yang menyebutkan ikan yang memakan Nabi Yunus namanya ikan Nun. Karena Nun itu adalah sebutan untuk ikan paus. Maka Dzannun itu artinya orang yang dimakan ikan paus. Terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayatnya 87. Wa dzannuni idz dzaba mughadiba. Disebutkan nama beliau yang pertama disebutkan Al-Qur'an disebut dengan nama nomor Dzannun. Dzannun. Kemudian nama beliau yang kedua disebutkan di dalam surah Al-Haqqah. Nah, Bu. Surat Al-Qalam ayatnya Al-Qalam ya, Bu. Al-Qalam ayatnya ayat ke-48 beliau disebut dengan sahibil hut. Hut itu ikan. Sahibil hut berarti orang yang dimakan ikan. Maka Nabi siapa itu? Nah, kata Allah, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Yang pertama namanya Dzannun, yang kedua namanya sahibul hut. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan nama Yunus. Nah, bahkan di dalam Al-Quran ada surat namanya surat apa, Bu? Tapi kalau Ibu baca dari awal sampai akhir di surat Yunus, justru tidak ada nama Yunus di dalam surah Yunus. Apakah keajaiban? Apa ya hikmah di balik itu? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Belum pernah bertanya kepada guru-guru kami, belum juga pernah mendengar kisah-kisah guru kami menceritakan ini. Kenapa di dalam surah Yunus tidak ada kisah Nabi Yunus? Lain dengan surah Yusuf. Namanya surah Yusuf, dari ayat 1 sampai ayat terakhir dari surat Yusuf bercerita tentang Nabi siapa? Tetapi di dalam surat Yunus tidak bercerita tentang Nabi Yunus, diceritakan di tempat-tempat atau surah-surah yang lain. Nah, kemudian kita sering mendengar bahwa Yunus bin Matta, itu kalau anak-anak saya nyanyi tentang lagu Nabi Yunus, diutus kepada kaum Ninawa gitu. Kemudian namanya Yunus bin Matta. Para ulama tafsir diantara Ibnu Katsir mengatakan bahwa Matta itu nama ibunya. Berarti ada dua nabi yang dinasabkan kepada ibunya. Satu nabi siapa? Isa bin Maryam. Yang kedua Yunus bin Matta. Menurut para ulama, Matta ini adalah nama ibunya. Sehingga ada dua nabi yang dinasabkan kepada dua ibunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua, di mana Nabi Yunus diutus? Nah, ahli tafsir mengatakan Allah mengutus Nabi Yunus kepada penduduk Ninawa, atau di buku ini disebutkan penduduk Nainawa. Tapi kalau di lagu-lagu anak-anak itu kaum Ninawa gitu, Bu. Dinar itu insya Allah apa? Nabi Yunus diutus pada kaum Ninawa. Di mana kaum Ninawa itu? Kaum Ninawa terletak di sebuah kota yang namanya Mosul, salah satu kota di negara Irak. Siapa yang ingat Nabi siapa yang aslinya dari Irak? Pakai dompet 5 itu lupa, gugur voucher 50.000. Habis itu Ciro lupa urang anak kalingan meneh. Habis itu lah googling kok salah ketemu. Nabi Nah, dari Irak tuh, Bu. Terus pindah kemana? Babilonia tuh di Irak. Kemudian Nabi Ibrahim pindah kemana? Ke Palestina. Kemudian Nabi Ismail ditaruh di mana? Di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika dibakar apinya, itu menurut para ahli sejarah di negara apa? Irak atau di negara Babilonia. Maka Masya Allah, Mosul ini adalah salah satu provinsi di Irak yang punya banyak kilang minyak. Siapa yang ingat nama presiden Irak? Saddam Hussein.
Yang mati diapakan, Bu? Digantung. Dituduh sebagai apa? Sebagai diktator, sebagai teroris, sebagai orang yang tidak demokratis, karena beliau adalah salah satu presiden yang sangat kuat, kekeh, tegas membela yang namanya negeri Palestina. Maka mereka nggak mau. Maka dituduh Saddam Hussein itu bersama dengan presiden lain seperti Ammar Gaddafi bahwa dia itu diktator, bertahun-tahun memerintah, nggak demokratis nih Irak. Kemudian mereka mempercayai Saddam Hussein. Kalau ibu lihat sidang-sidangnya tuh nangis, Bu. Ya Allah, dituduh membunuh, di tangan beliau Al-Quran, begitu tenangnya beliau. Allahu Akbar walillah. Kita merindukan sosok seperti beliau. Dulu kita pun mungkin termakan, jebule Saddam Hussein kayak diktator, Masya Allah. Karena kita dulu nggak paham ilmunya, Bu. Ternyata negeri sana itu punya kepentingan. Tadi Mosul salah satu tempat yang memiliki banyak apa, Bu? Kilang minyak. Maka sebenarnya mereka cari saja masalah. Presiden yang disebutkan diktator, mereka ingin menghancurkan negara itu supaya minyaknya bisa apa? Bisa dikuasai. Propaganda orang-orang kafir sungguh sangat jahat, Masya Allah. Semoga beliau dirahmati Allah, sekarang sedang bertemu dengan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan nikmat dari Allah di alam barzahnya. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, itulah Nabi Yusuf. Mari kita awali Yunus, ya Allah. Mari kita awali kisah Nabi Yunus dengan membuka terlebih dahulu surah As-Saffat. Surah ke-37. Kita mulai dari ayat ke-139. As-Saffat surah yang ke-37 ayat ke-139. Izin kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Ingatlah 39. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. 130 yang menegaskan Allah. Berarti Nabi Yunus itu benar-benar seorang Rasul, sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah yang menegaskan kerasulan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat berikutnya. In abaqa ila fulkil mashhun. Tadi diutus kepada kaum apa? Nainawa. Dalam garing dari buka bingung, Ninawa. Kaum apa? Atau Nainawa. Jadi kayak wong Thailand ngomongin hai gitu, Bu. Nainawa. Di kota apa? Singkat cerita, karena memang tidak didetailkan di dalam Al-Qur'an, kaum Nainawa ini tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Yunus. Mereka tetap menyembah berhala, mereka dengan keingkarannya, dengan kemaksiatannya, seperti kaum Yasin kemarin. Dikatakan disuruh jangan mempersekutukan Allah, sembahlah Allah, yakinlah semua ini. Mereka nggak mau mendengarkan. Maka ceritanya di dalam kisah ini Nabi Yunus putus asa dari kaumnya. Yang kita tahu kemudian beliau meninggalkan kaum Ninawa. Maka di sini dikatakan di ayat yang ke-140, "Id abaqa ilal fulkil mashhun." Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Masya Allah. Orang-orang musyrik mengabaikan bahwa Allah Nah, ini karena mereka itu tidak mau percaya dakwah Nabi Yunus. Bahasa garungnya Nabi Yunus niku motong. Jor lari kemana larinya? Ke pelabuhan, lalu naik kapal. Di sini disebutkan yang penuh. Di mana teknologi kapal dibahas di surah Yasin. Di mana kapal itu disebut salah satunya di surah ini. Jadi kalau hari ini ada teknologi kapal, maaf, Quran sudah terlebih dahulu berbicara tentang
kapal. Bahkan ketika kita bicara tentang Nabi Nuh, seperti apa canggihnya kapal Nabi Nuh. Bisa buat ngangkut gajah, badak, jerapah, singa, malah Masya Allah. Dan itu naik sepasang mawon kapalnya pun gedenya sepinten. Wallahu ta'ala alam. Naik. Fasama fakana minal mudhadin 141. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Nah, ceritanya begitu naik kapal, tiba-tiba ada badai yang sangat besar. Kapal yang dinaiki Nabi Nuh itu bergoyang. Ada yang mengatakan berarti di kapal ini ada seorang pelari yang kabur dari tanggung jawabnya. Ada seorang pendosa. Maka kemudian mereka itu melakukan undian. Ternyata ketika diundi yang pertama keluar nama siapa? Nabi Yunus. Diundi lagi yang keluar nama siapa lagi? Mereka nggak terima. Maksudnya ini Nabi Yunus yang keluar. Diundi lagi sampai 3 kali. Ternyata yang keluar tetap Nabi. Ini dalil bolehnya kegiatan seperti ini. Misalnya ada door prize. Caranya adalah dengan cara diundi. Atau misalnya kita masuk ke sebuah acara, kita nggak bayar, kemudian di snack kita ditaruh nomor, kemudian yang mempunyai nomor sekian-sekian mendapatkan hadiah umroh misalnya. Seperti Kiai Kalibeber ketika ikut pengajian di UMS itu kundur-kundur dapat hadiah umroh karena nomor di dalam snacknya itu ternyata nomor yang masuk dalam undian. Masya Allah, ini bolehnya undian. Tapi kena undian judi, nopo togel nanti kocok deh. Makanya saya pernah bercerita kalau ada kecelakaan ahli togel itu mboten nolong wong ibu, tapi meresani nopo nih nomor. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, kemudian dilanjutkan. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ayat ke-142. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Kenapa tercela? Karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, kemarin kita juga ngaji dengan Gus Fahmi ketika ada surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di situ dikatakan Nabi Muhammad wajahnya bermuka masam. Sampai ada yang mengatakan mosok Nabi sampai wajahnya bermuka masam, sehingga ada yang mengatakan yang bermuka masam itu bukan Nabi Muhammad, begitu ya. Masya Allah ibu, ternyata di dalam kisah-kisah Al-Quran Nabi Adam berbuat salah atau tidak? Berbuat salah. Salahnya apa? Makan buah putih. Lalu membaca doa apa? Rabbana zalamna. Sekarang Nabi Yunus salah. Salahnya kenapa? Meninggalkan kaumnya. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Musa punya salah. Apa Nabi Musa salahnya? Kita sudah belajar, lupa bu. Apa? Ketika Nabi Musa betul memukul laki-laki sampai mati. Yang kedua Nabi Musa ketika berkelahi dengan Nabi Harun diapakan? Ditarik apanya? Jenggotnya. Bahkan Nabi Musa di Quran itu disebutkan melempar alwah. Padahal alwah itu adalah papan yang di dalamnya ditulis ayat-ayat Allah. Saking mangkelnya sama kaum Bani Israel, karena disuruh nyembah Allah malah ditinggal nyembah apa? Maka yang dimarahi siapa? Masya Allah. Maka Nabi Musa kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ketika Nabi Muhammad bermuka masam, bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak maksum. Kemaksuman Nabi itu kalau Nabi melakukan kesalahan, maka langsung diapakan? Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi hukum untuk kita semuanya. Nah, itulah. Dan Nabi Nuh, apa kesalahan Nabi Nuh? Wah, yuk kuno. Panjang senang di buku nak murid kelalaian nanti kan balik malek materi ini bu. Napa bu kesalahan Nabi Nuh bu? Jangan tawa tuh ah. Napa kelalaian temenan bu? Berdoa kan anaknya nggak mau naik. Nabi Nuh kan berkata, ya Allah sesungguhnya anakku tuh bagian dariku. Sesungguhnya janjimu kan benar. Engkau tidak akan mengingkari janji. Maka Allah menegur Nuh, itu bukan keluargamu. Karena dia tidak lagi apa? Beriman. Maka kemudian Nabi Nuh berkata, ya Allah ampunilah aku karena aku telah meminta sesuatu yang aku tidak punya ilmu. Maka Nabi Nuh itu meminta sesuatu yang sebenarnya permintaan itu dilarang oleh siapa? Karena Kan'an itu menurut satu riwayat namanya Kan'an tidak termasuk keluarganya siapa?
Nabi Nuh meskipun keluar dari rahim istrinya karena dia membangkang meninggalkan syariat ayahnya. Nah, maka jika dikatakan Nabi Yunus lari, iya, Nabi Yunus lari, tapi nanti ada taubatnya. Nah, maka salah besar kalau orang-orang salib itu mengatakan kita di dunia ini hidup menanggung dosanya Adam. Gara-gara Adam makan buah apel, maka keturunan Adam sampai hari kiamat itu punya dosa. Maka Yesus Kristus itu turun, itu untuk apa? Menebus dosanya dari zaman Nabi Adam sampai, sehingga kita ini gak punya dosa sama sekali, Bu. Sudah ditebus sama siapa? Yesus Kristus. Berarti semuanya akan diampuni oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Besok masuk apa? Masya Allah. Wah, buat dosanya direbut kali sinten? Mas, itu kepercayaan mereka. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada Nabi Yunus tadi di ayat yang ke-142, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. 143. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir dan bertasbih. Nanti ada riwayat dari baginda Muhammad SAW, ketika Nabi Yunus berdoa di dalam perut, malaikat itu dengar suaranya, Bu. Berdoanya di dalam perut, terdengar suaranya sampai mana? Ya Allah, ada suara yang sangat lirik. Kami seperti mengenal suara itu. Contoh, kita terbiasa mendengar azannya Pak Depriyo. Di mana-mana kalau Pak Depriyo azan, kita tahu nggak itu suara siapa? Tapi begitu muadzinnya ganti, kita bertanya-tanya, kayak sih sing azan? Berarti suaranya Nabi Nuh itu terkenal di mana? Kenapa? Di sini disebutkan seandainya dia bukan orang yang termasuk bertasbih, maka Nabi Yunus, kok Nabi Nuh? Nabi Yunus termasuk nabi yang senang bertasbih. Saking senangnya bertasbih sampai suara beliau itu familiar di telinga siapa? Sehingga ketika beliau berdoa di dalam perut yang itu di dalam kegelapan di dasar laut berdoa, mereka tuh kenal suara. Ini orang yang biasa baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus ibu, apa kata Allah? Seandainya dia bukan orang termasuk orang-orang yang senang bertasbih, kan begitu, gak kami selamatkan. Tapi kami selamatkan Nabi Yunus karena Nabi Yunus adalah orang yang senang bertasbih. Orang yang ingat Allah ketika senang akan diingat Allah ketika. Maka Nabi Yunus di dalam kehidupannya sehari-hari dalam kelapangan, Nabi Yunus ingat Allah. Maka ketika Nabi Yunus di dalam perut dalam kesusahan, Allah ingat. Dan paling angel niku kelingan Gusti Allah nalikane seneng. Cobi, wong nonton dangdut, dong nyanyi kok penyanyine seksi ayu-ayu, kinten-kinten cok kelingan Gusti Allah mboten. Kinten-kinten iki mau kinten-kinten mboten napa-napa, mboten rebut sensus. Kinten-kinten kalingan apa mboten? Tapi nek gek diuji sakit gigi napa wetenge lara gawe teng rumah sakit sing dieling-eling sinten? Maka kata Allah, kalau kamu bukan berarti besok kita nonton dangdut. Kalau kamu lagi lapar makan, kok ingat Allah, insya Allah nanti sempitnya diingat Allah. Sekarang maaf, orang nikah tuh senang pada. Nah ini banyak orang nikah tuh malah gak ingat Allah. Pakaiannya tidak sopan. Dua niki mboten nonton ngono sapa wong ngono sapa ora tersinggung. Niki teng benua malah nanggap orjen. Iki mboten ngono sapa lho nggih. Sing agemane penyanyine niku gimana? Katanya pengen diingat Allah kalau lagi sedih. Maka kalau lagi senang mestinya acaranya acara yang membuat kita ingat apa? Ingat Allah. Maka saya senang nih kalau diundang pengantin, kalau ada pengajiannya senang Bu. Supaya kalau kita menjadi orang-orang yang senang ketika ingat Allah, maka kalau kita menjadi orang-orang yang ingat Allah ketika senang keadaannya. Orang nikah kan senang banget Bu. Orang nikah kan senang banget. Ingat Allah kita dengan pengajian kita, dengan bacaan Al-Quran kita. Maka insya Allah ketika sedih Allah akan ingat kita. Itu. Kemudian lanjut pada ayat yang ke-144. Lalabitha falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Bayangkan
Seandainya dia bukan orang yang senang bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Berarti sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ditolong dengan apa, Bu? Tasbih. Ditolong dengan satu zikir, namanya zikir apa? Tasbih. Masya Allah. Lihatlah apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang senang bertasbih. Kemudian fanabatnahu bil ma'ra'i wa huwa saqim. Amira sayang Salihah. Gunakan ya. Ke kamar yang samping ya, ke rumah samping ya. Ya. Rumah samping apa? Mainnya biar Bunda suaranya enggak galakan sama Amira. Oke, sayang? Oke. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Menurut riwayat Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu ada yang mengatakan seperti bayi, Bu. Kurus, kering, keriput. Maka ceritanya ikan ini diperintahkan oleh Allah untuk apa? Oh iya boleh. Untuk muntah dan dimuntahkan di padang yang tandus. Nih, salah satu buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ayat yang ke-146. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Lah wong garung niki mboten kurang-kurang mulyane, Bu. Sayurane niku, nah niki duka waluh sing ijo, duka waluh sing kuning. Sebab cara wong Kaliwira sing teng Mlandi niku jenenge jipang. Nek sing gedhi jerone kuning niku jenenge waluh. Tapi nek wong garung carane sing cilik-cilik niku ya jenenge waluh. Nah, niki duka. Wallahu ta'ala alam. Lihat kalimatnya selanjutnya. Ditumbuhkan dari jenis labu. Ketika kami membaca penulis ini, Bu, labu itu ternyata saya kondangan di budenya bude kakaknya Bu Rozi. Ketika itu di meja itu ada daun pepaya. Yang batin, nah, apa kamu duwe gawe nenggarong kas semangana godong gandul. Saya baru tahu ternyata godong gandul itu digunakan supaya, ternyata pengarang buku ini mengatakan, saya belum pernah nyoba, Bu. Tadi saya mau nyoba setelah saya ngaji tadi di Kalibeban. Ternyata labu itu, daun labu dan buah labu itu kalau didekatkan kepada kita, lalat itu akan menjauh. Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala, ini tulisan di sini. Maka Nabi Yunus kan terluka kulitnya. Orang luka sangat mungkin didatangi apa? Lalat. Maka salah satu hikmah dari Allah menciptakan labu, daun labu itu digunakan untuk menutupi kulit-kulit Nabi Yusuf yang luka itu, sehingga lalat tidak datang. Dan labu itu boten dimasak, digodok tok rasanya tetap kecok. Maka diberikan makanan yang gampang. Tapi nek diberikan ayam semang nyembelih, beduli, bumboni, labu diplatok, dibakar utawi langsung bisa dinikmati. Itu Masya Allah dikeluarkan dari perut ikan. Setelah keluar tidak dibiarkan, ditumbuhkan untuknya tumbuhan apa? Yang hikmahnya luar biasa. Jadi labu itu salah satu buah kesukaan Nabi dan juga disebutkan di mana, Bu? Al-Quran. Jadi nek dahar waluh nginjang ge aja gemen dia hamburger renan nang Quran. Tapi nek waluh ya wong mangan waluh berarti luwih keren. Mergane waluh niku teng jero Quran, nek hamburger buat nonton teng jero Al-Quran. Itu hikmahnya. Maka tadi itu saya mau nyuruh Mbak jaluk kula dipetakan wit waluh, godhong waluh nang ngarepe Pak Ditoro. Saya mau, kan sekarang banyak lalat ya, Bu. Kadang-kadang lalat itu masuk ke dalam jejal cobi mangken sing kagungan wit waluh, napa waluh sing cilik niku, napa waluh niku nek ora berarti niki waluh erep buka kasenapa niku. Dan disebut waluh niki yang disebut oleh pengarang. Lagi enggak sampai di situ. Kemudian kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Ini yang menyebutkan jumlah kaum yang diutus kepadanya Nabi Yunus, jumlahnya 100.000 orang atau lebih. Ditutup di 148 sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Menika kita ambil pelajaran, wong sing seneng maos tasbih, insyaallah
badhe pon tulung kalian Allah seperti bagaimana Allah menolong Nabi Yunus, nabi yang senang bertasbih. Maka jangan sepelekan zikir yang berbunyi pripun Bu? Subhanallah, subhanallah. Nek lebar salat kan sub. Kudune niku subhanallah, Allah itu tidak ada anak. Subhanallah, wahai Maha Suci Allah yang telah menyehatkan aku. Subhanallah yang telah menyehatkan anak-anakku, menyehatkan suamiku. Makanya zikirnya itu luar biasa. Ini dapat lagu kok kajengnya apa nih, Jur? Panas. Malah kecil cepet panas. Salate cepet dikire suwi. Gue sing suwi napa? Niki salate cepet dikire yo cepet. Barang. Alhamdulillah. Kali deleng-eleng nikmate napa kula sehat mboten baru panas. Saking apa oleh wong Indonesia niku Mas Allah Akbar munine kasih baru masyaallah. Itu kisah Nabi Yunus di surah napa? Sekarang kita pindah di surah Al-Anbiya. Surat yang ke-21 ayatnya 78. Sampun? Ayat berapa? 78. Tadi disebut namanya pakai apa ketika di surat Sofat? Yunus. Sekarang disebut dengan Dzannun. Wa dzannuna idh dhaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. Dan ketika Dzannun itu pergi dalam keadaan marah karena kaumnya kasih nopo ayat 87. Oh ya Allah. Tapi serang di saudari lah itu di ambulan. Ini bukan 12 yang keliru seperti 78. Masya Allah, 87 makanya angkanya bolak-balik. Terus yang mau biar bolak-balik, Masya Allah. 87 sama berpanggil. Wa Dzannun, dan ketika Nabi Yunus yang di ayat ini disebut dengan nama siapa? Idzaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah-marah sama siapa? Kaum apa namanya? Kaum Ninawa. Kemudian dia ditelan oleh ikan yang bernama Nun. Kemudian Allah mengatakan, "Fadhanna allan naqdira alaihi." Apakah dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya? Maksudnya ngaten. Nabi Nuh itu kan pergi berarti meninggalkan tanggung jawab dakwah. Kata Allah, ngeten niki bahasan. Ujare dhek lari tanggung jawab dakwah aman-aman baik, Pak. Itu antas-antas, Bu. Kita semua ini punya tanggung jawab dakwah. Gak ada yang ayem niki. Wong sing mutungan mungkin marahi dipangan ikan paus. Enjang nek kabungan kanca PKK, guru tangga senenge mutung. Anak masalah mutung ngati-ati rikapak sedela maning rika dipangan ikan. Itu guyonnya kiai saya begitu, Bu. Aja do mudungan. Wong kuwi nek mudungan karo mudungan mundak dipangan ikan. Itu nasihat guru kami, Bu. Dimakan. Maka begitu dimakan ikan, kalimat fil dzulumat sambut pepanggih. Kalau dzulmun itu satu, dzulmin kegelapan. Kalau dzulumat itu berarti kegelapan yang banyak. Apa maksudnya? Satu, Nabi Yunus dimakan di dalam perut ikan. Lalu ikannya nyelam ke dasar laut karena nggak ada binatang gede itu hidupnya di mana? Di atas. Maka ikan paus itu penghuni apa? Penghuni dasar laut. Berarti di dasar laut dan waktunya malam. Berapa kegelapan?
Kalau kita mau terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, wong sing duwe masalah, masalahnya tikel-tikel, kaya dene masalahnya Nabi sinten? Ya wis nang jero perut ikan, jangan ditanya di dalam perut ikan seperti apa, Bu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu ikan yang nelangi sampai kemana? Jadi ketika saya nonton apa itu ya, yang suka ditonton Khalifa, sebesar apakah ikan paus kalau disamakan dengan benda yang ada di Jawa? Salah satu gambarannya ikan paus itu kalau disamakan dengan benda yang ada di Jawa itu sebesar Candi Borobudur. Itu ikan paus sebesar candi. Saya nonton Marina apalah, pokoknya sering ditonton anak saya itu. Jadi sebesar apakah ikan paus kalau dimisalkan di benda-benda itu sebesar Candi Borobudur. Sudah dimakan ikan sebesar itu, kira-kira kalau ikan kayak gitu makannya apa, Bu? Niki cara bayangke mboten wong Islam bayangke nggih. Berarti teng jero wetenge ikan niku wonten apa mawon? Batang lah, ndas cumi-cumi lah, ndas keong lah, kura-kura, temu lah, pokoknya macam-macam dicampur baur kali siapa? Ya, paham? Ya Allah, wahai umatnya Muhammad, ada satu doa kata Rasulullah, apabila seorang muslim berdoa kepada Rabb-nya dengan membaca doa ini dalam satu urusan pun, niscaya Allah memperkenankan doanya. Nabi Yunus punya 3 kegelapan. Maka wong Islam nek Quran nyinaoni Quran, sing sapa wong duwe masalahe tikel. Tiru Nabi Yunus. Maos doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Saya sering sekali di WA, amalan apa biar anak saya lembut, amalan apa biar tidak disihir, amalan apa biar suaminya nurut, amalan apa biar rezekinya. Saya jawab kalau ada di Quran, saya jawab seperti ini, Bu. Tapi kalau tidak ada di Quran, saya jawab, Bu, amalan itu nopo mawon saged dilampahi. Doa itu doa apa saja bisa dibaca. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihat doanya. Artinya nopo doanya? Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang cobi. Kudune lek ndonga pripun, Bu? Kudune Nabi Yunus matur kali Gusti Allah pripun? Ya Allah, kula dalakan sekeng perut ikan. Ya Allah, tolong aku selamatkan dari Nabi Yunus enggak minta. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni. Bayangkan. Maka ada kalanya seperti saya nyokan doa apa yang bilang teman ngerti jaluk doa. Maka sudahlah astagfirullahaladzim. Kadang saya borong dengan ya hayyu ya qayyum, ya Allah kau tahu kami punya banyak masalah. Jangan biarkan kami menyelesaikan masalah kami sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata. Ini, Bu, kita punya banyak masalah. Mana yang mau didoakan? Sudah, la ilaha illa anta. Allah tahu masalah mana yang harus kita selesaikan. Kemarin kita belajar Nabi Nuh. Nabi Nuh minta disembuhkan dari penyakitnya, enggak. Nabi Ayub berkata, ya Allah, aku tersentuh, apa, Bu? Aku tersentuh penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha. Kudune, ya Allah, aku tersentuh penyakit, apa? Sembuhkanlah. Tapi Nabi Ayub gak bilang gitu. Kalau bilang sesungguhnya Engkau Arhamur. Maka ini kata para ulama, salah satu doa dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa kalau berdoa kepada Allah itu ada pujian untuk Allah. Ada kita merasa bahwa kita tuh zalim. Nabi Yunus gak nyalain. Nabi Yunus nyalain ikan Nur. Nabi Yunus nyalain orang yang di dalam kapal. Nabi Yunus nyalain kaumnya. Memangnya kita kalau punya masalah kadang mencari kambing apa, Bu? Sudah, anggap aja yang salah semuanya kita. Diborong kabeh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Yang zalim siapa? Kita. Yang salah siapa? Yang bikin jadi terjadi ada masalah siapa? Bukan orang lain. Maka pegangi ini jimat kita sore hari ini. Doa apa, Bu? La ilaha illa subhanaka. Sekarang lihat ayat ke-88. Wal indah.
Raisa, nah suaranya sudah serak. Raisa ke kamar sebelah ya. Ya, ke yang buat terawih, kalau ada Mbak Zakira. Nggak ada sama sekali. Iya, sudah pintar. Ya memang gak ada siapa-siapa. Kakak Amel main di situ. Nggak mau. Oh ya, udah baiklah. Surat ke-88 diawali dengan kalimat apa, Bu? Huruf apa? Ini Fa. Fa dalam bahasa Arab itu adalah kejadian tanpa jeda. pintu. Maka kalau ibu nanti baca surat Nabi Zakaria, itu ketika Nabi Zakaria berdoa di dalam mihrab, ayat selanjutnya juga pakai fa. Malaikat langsung datang, langsung dikabulkan. Cepat, gak ada jarak. Kalau pakai wawu itu masih ada jaraknya. Tapi kalau pakai fa itu berarti mingkem donganya langsung bayangkan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Memang tadi Nabi Yunus minta diselamatkan dari kedukaan? Tidak. Tapi Allah menjawab, aku tahu yang kamu minta. Kamu minta diselamatkan dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang ini kabar gembira buat orang beriman. Kita orang beriman atau bukan? Beriman. Hafal doa ini atau tidak? Iman kepada Al-Quran atau tidak? Berarti kalau kita orang beriman, hafal doa ini, iman dengan Al-Quran. Kalau kita ngimani jimat ini, insya Allah kesulitan kita biidznillah akan dihilangkan. Sebagaimana Allah menghilangkan kesusahan dari Nabi kita siapa? Yunus alaihissalam. Ini jimat loh. Betul selalu ngaten dokon. Quran itu kabungan pirang-pirang jimat. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu doa yang luar biasa. Terakhir kita simak kisah Nabi Yunus di surah Al-Qalam. Ayatnya ayat yang ke-48. Butain, buta. Butain. Makanya sambil bilang apa sama bude ya? Bezat? Sampun kepanggih, putar kebalik niki insyaallah. 48. Kita baca. Fasbir, sampun kepanggih nggih? Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut. Tadi sudah kita pelajari Nabi Yunus disebut Nabi Yunus. Yang di surat yang kedua As-Saffat disebut siapa? Dzannun. Sekarang disebut siapa? Sahibil hut. Idnada wa huwa makdum. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan jangan engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Ini banyak digunakan oleh orang-orang kafir. Nabi kok hubungan, Nabi kok kabur, Nabi kok tidak bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW tegas mengatakan di dalam hadisnya, beliau bersabda, aku tidak berkata bahwa ada seorang yang lebih baik dari Yunus bin Matta. Jadi di mata Nabi Muhammad, Nabi Yunus sama sekali bukan orang yang berbuat dosa, karena sudah bertobat kepada siapa? Mengatakan Nabi Yunus adalah orang yang luar biasa. Saking luar biasanya Nabi Yunus, nanti kita lihat. Ibu dilanjutkan. Laula anta darakahu ni'matum min rabbih lanubida bil ara'i wa hum madmum. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Tapi tadi ketika dicampakkan ke tanah tandus, napa? Dikasih napa mawon, Dek? Lagu supaya tidak dikerang apa, Bu? Terus Allah matur sama Nabi Muhammad, sing sabar karo wong kafir Quraisy. Ojo nganti kowe kaya Nabi Yunus yang pergi meninggalkan apa? Tapi Allah sambung di belakangnya.
Kalau dia bukan termasuk orang yang mendapatkan nikmat, niscaya dia akan dilemparkan ke dalam daratan dalam keadaan tercela. Tapi kan tidak, karena dia ahli apa tadi? Tasbih. Saking istimewanya Nabi Yunus, coba diingat-ingat. Nabi Lut kaumnya namanya Sodom, hukumannya di apa Bu? Dhuwure dadi ngisor, ngisore dadi dhuwur. Pun nek kaum Yasin niki hukumannya napa? Dengan teriakan. Sekarang apa nama kaumnya Nabi Hud? Kaum Ad hukumannya napa? Angin berapa hari? 7 hari 7. Kaumnya Nabi Nuh hukumannya apa? Banjir. Kaumnya Nabi Soleh namanya kaum Samud, hukumannya apa? Gempa. Kemudian Nabi Su'aib pada Ashabul Napa? Sing pohon gede banget jenenge napa? Siro lupa. Nah, saya tahu bilang. Napa? Ashabul Aikah. Nah, kaumnya namanya kaum Madian, juga dengan gempa. Ada yang mengatakan juga dengan petir yang mengeluarkan suara yang sangat. Nabi-nabi yang sudah kita pelajari, kaumnya semuanya diapakan? Diazab. Tadi kita baca ada nggak azab buat kaumnya Nabi Yunus? Tidak ada. Ternyata, duduk. Ketika Nabi Yunus itu mau meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus itu sambil gini. Deke nek ora pada beriman, entenana adape karo entenana adape Gusti Allah. Maka benar, begitu Nabi Yunus pergi, ternyata Masya Allah dikatakan azab itu hampir turun dan sudah berputar-putar di atas kepala mereka bagaikan potongan yang gelap. Kira-kira apa Bu? Awan. Wallahu ta'ala alam, membawa hujankah, membawa anginkah, membawa petirkah? Masya Allah. Maka mengapa tidak ada kaum suatu negeri yang beriman sebagaimana imannya kaum Yunus? Lalu mereka bertaubat kepada Allah. Azab yang sudah di atas tadi seperti apa Bu? Seperti potongan awan sudah di atas apa? Dihilangkan oleh Allah. Padahal kaum niku sudah marahin Nabi Yunus putung. Tapi begitu mereka melihat ada azab datang, mereka langsung apa? Bertaubat kepada Allah. Kaum-kaum yang lain kan enggak. Malah tanya kan, mana hukumanmu kalau kamu memang benar-benar Nabi? Kan gitu kan? Semua kaum itu bilang begitu. Tapi kaumnya Nabi Yunus enggak Bu. Maka ini kabar gembira lagi untuk orang beriman. Taubat itu menyelamatkan kita dari bala. Ini kaumnya kita insya Allah nggak nolak Nabi Bu. Kita insya Allah nggak nolak orang yang dakwah Bu. Umatnya Nabi Yunus itu menolak Nabi Yunus sampai Nabi Yunus pergi dari Nainawa. Tapi begitu mereka diperlihatkan ada mereka bertaubat, menangis, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak semuanya bertaubat kepada Allah. Azabnya dikemanakan oleh Allah. Itulah dahsyatnya kalimat astagfirullahaladzim atau kalimat apa? Istighfar, kalimat taubatan nasuh. Maka ini kabar gembira, sudah disuruh tasbih, sudah dapat jimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Kalau tasbih kamu dapat pahala ini, kalau kamu baca la ilaha illa anta pakai fa langsung dikabulkan. Yang ini, kalau kamu mau bertaubat sebagaimana taubatnya kaumnya Nabi Yunus, maka Allah akan menghilangkan azab. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu kisah Nabi Yunus. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil juga bahwa amal soleh itu mengangkat pemiliknya ketika ia terpeleset, dan ketika jatuh dia akan mendapatkan sandaran. Nah, sing pinter matur kalimat-kalimat kados niki Ustaz Irfan. Saudara tidak bisa merangkai kata-kata. Intine Nabi Yunus nembe seneng napa? Seneng kasih. Semua perbuatan baik akan menolong orang yang berbuatnya ketika orang itu mengalami permasalahan atau mendapati problem, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi
Nabi Yunus alaihissalam. Tadi sudah kami sampaikan bolehnya mengajakkan undian, tetapi bukan dalam perkara judi. Kemudian Masya Allah, maka ini ada hikmah juga dari Imam Al-Qurtubi. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amal dan amal itu tidak diketahui orang lain, maka lakukanlah. Karena amalan yang tersembunyi itu lebih mudah digunakan untuk bertawasul. Nopo, ibu ingat 3 pemuda yang terjebak di dalam gua? Itu kan orang lain gak ada yang tahu. Yang tahu hanya pemuda itu. Dia ngoceli gelas nanti isuk, gak ada yang lihat bu. Tetangganya, depan rumah, belakang rumah, gak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Dia. Kemudian laki-laki yang berjanji memberikan uang 120 dinar dengan syarat perempuan itu mau ditiduri. Ternyata perempuan itu nggak mau, uangnya diminta lagi apa enggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Dan ketika yang ketiga dia menyimpan gaji karyawannya, dikembangkan jadi lembah-lembah, ada yang tahu atau tidak? Bahkan karyawannya nggak tahu. Makanya ketika karyawannya datang kan bilang, tuan akun guyon lah, masa gajinya kulo kasapi semenang? Karena nggak ada yang tahu bahwa ternyata tuannya itu menyembunyikan gaji sampai jadi nopo. Apa hikmahnya? Amal yang tersembunyi, yang orang lain itu nggak tahu, mudah kita gunakan untuk bertawasul. Tawasul niku nopo? Kita punya kesusahan, kita minta kepada Allah dengan amalan baik kita. Contoh, ibu punya sedekah tersembunyi yang orang nggak tahu. Ibu bilang, ya Allah, kalau sedekahku waktu itu engkau ridho dan aku ikhlas, ya Allah, tolong aku dari permasalahan ini. Itu lebih keren lagi, lebih hebat lagi, lebih mandi lagi cara wong Jawa kalau yang digunakan tawasul itu adalah amalan yang tersembunyi. Begitu dikatakan Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan satu ayat di dalam surah As-Saffat, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir. Kan ini nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah. Dan yang terakhir, Asy-Syinkiti mengatakan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tadi Nabi Yunus diselamatkan, begitu juga orang-orang yang beriman pun akan diselamatkan. Beliau mengatakan, ini firman ini menunjukkan ketika seorang mukmin tertimpa kesusahan dan duka lara, lalu memohon kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah akan menyelamatkan dari kesusahan tersebut. Maka tadi Nabi Yunus ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, kemudian beliau apa bu? Berdoa. Terakhir, membuka pintu harapan bagi para dai dan pembimbing-pembimbing untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang sesat, dan ojo terburu-buru. Kalau kita mulai ngaji nggak ada yang datang, jangan mutung. Mutungan dimakan apa? Nyenyak nek pun ngaji, ayo aja mutung, kok dipangan ikan paus. Apa sih jane pada omong apa? Makanya datang ke rebuan jadi mudengan gitu bu. Obrolannya aja gaul. Makanya jangan mutungan, nanti dimakan ikan. Nanti yang nggak pulang ngaji bingung. Apa sih jane murah nyambung aja mutungan dipangan ikan paus. Mulane ngejak-ngejak dan mlebu surga. Karena kita baru belajar laki-laki yang ngajak dakwah langsung dibunuh masuk neraka, masuk surga. Begitulah kisah Nabi Yunus. Insya Allah ketika kita duduk melazimi majelis ilmu, kalau kemarin kita ceritanya ngerti Nabi Yunus di tangan ikan, donga, lebaran ikannya muntah. Tapi kita tidak tahu cerita di balik hikmah apa dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah tentang kisah Nabi Yunus. Dapat jimat apa tadi? Tasbih. Itu bu, nomor kali kalimat doa yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nek wong musyrik dalu ngameng dukun jaluk jimat, sama Arabuan pun duwe jimat, langsung jimatis kengsi dan bu. Oh, ini kalimat. Maka ketika kita naik motor, ketika kita numpak bis, utawi ketika kita numpak angkot mau ke Wonosobo pulang ngaji, sambil naik motor,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kak dongakna kae ya Allah kaya perlu didongakna. Kaya urusane nyong sing sesekane nyong perlu donga. Ya kaya tunggal nyong kita dongan di bingung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat 2 cerita. Nabi siapa tadi pertama Bu? Zulkifli. Yang kedua Nabi Yunus yang punya 3 sebutan. 1 Yunus, 2 Zannun, 3 Sahibul Hud. Yunus bin Mata dinasabkan kepada siapa? Sama dengan Nabi siapa? Diutus kepada kaum yang bernama di negara apa? Di negara Irak. Tadi kaum yang diutus jumlahnya berapa? 100.000 atau lebih. Kaumnya tidak diazab karena kaumnya bertaubat. Inilah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Yunus dari Allah. Sementara nabi-nabi yang lain sing bejuk-bejuk kabeh kaumnya diapakan Bu? Diazab. Masya Allah, mungkin ini bukan kata para ulama, mungkin itu kenapa nama Nabi Yunus disebutkan sebagai salah satu nama di dalam Al-Quran, karena kisah Nabi Yunus itu adalah kisah yang luar biasa. Demikian, semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Kita akan belajar tentang Ashabur Rass. Itu juga di dalam Al-Quran. Apa itu? Besok Rebo. Makanya jangan ketinggalan. Sing ora teka pokoknya rugi, jururnya nyambung ceritanya Kak. Ini apa nggak? Nah maka insya Allah Rabu depan kita belajar Ashabur Rass. Semoga Allah pinjamkan sehat, sempat dan umur untuk kita semuanya. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.